ahad. Nah, ini dalil ketiga. Lanjut. Nah, kalau tadi nomor 1, 2, 3 dari Al-Quran semua ya. Sekarang nomor 4, dalil keempat dan nanti terakhir dalil kelima itu dari As-Sunnah, dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadisnya sahih enggak? Nah, sahih Al-Bukhari. Waktu itu, ini hadisnya panjang Pak, panjang. Ada sekelompok sahabat dari mana? Yaman. Pernah saya ceritakan di sini. Dari mana? Dari Yaman, jauh-jauh dari Yaman. Kalau tidak salah ini Bani Tamim gitu ya. Mereka datang kepada Rasulullah ke Madinah, sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pingin ngaji sama Nabi Pak, jauh-jauh dari Yaman. Ini jamaah kita nih, masya Allah jauh-jauh nih ya. Ada Pak Haji Santoso nih. Dari mana beliau? Puri, masya Allah, Puri Tenjara, jauh sekali, masya Allah. Ada lagi yang lebih jauh? Ya, saya dari Jepara, dari Madiun, masya Allah, alhamdulillah, insya Allah berkah Pak. Jauh-jauh dari rumah ke sini, insya Allah berkah. Satu langkah yang Anda lakukan itu berpahala besar. Nah, Bani Tamim tadi Pak, yang dari Yaman jauh-jauh ke Madinah, itu nanya sama Nabi. Ya, nanya, bahasanya kalau bahasa kita, Nabi, bagaimana dulu proses penciptaan alam semesta? Nanyanya begitu Pak. Bagaimana proses penciptaan alam semesta ini gimana sih dulu? Gimana Allah menciptakan langit, bumi? Kok ada tempat, ada arah, ada planet. Planet ada berapa? Banyak ya. Ada 9 atau berapa sekarang? 8 ya. Ada bintang, ada malaikat, ada aras. Wes pokoknya inilah, semua ini Pak namanya alam semesta. Ini gimana Allah dulu menciptakannya? Nabi jawabnya pakai ini Pak. Nabi ditanya seperti itu, jawabnya jadi seperti ini Pak. Kenapa? Karena kalimat ini jadi pondasi akidah Ahlussunnah. Kata Nabi SAW, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Ikuti saya. Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Allah maha ada. Kata Nabi Pak, Allah itu sudah ada, maha ada. Dan waktu itu walam yakun syai'un ghairuhu, dulu tidak ada apa-apa. Cahaya tidak ada, gelap tidak ada. Karena cahaya sama gelap itu ciptaan Allah loh Pak. Jangan dikira cahaya doang yang diciptakan Allah. Gelap itu ciptaan Allah Pak. Apalagi langit ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah, tempat ruang ini Pak ciptaan Allah. Arah depan, arah belakang, arah kanan kiri, atas bawah, semuanya ini ciptaan Allah. Dulu tidak ada. Kata Nabi walam yakun syai'un ghairuhu. Dulu tidak ada apa-apa. Yang ada hanya Allah. Berarti dulu ada nggak tempat sama arah? Tidak ada sama sekali. Tuh Pak, Nabi yang ngajarin tauhid ini Pak. Allah maha ada meskipun dulu tidak ada apa-apa. Segala sesuatu belum ada, termasuk tempat, termasuk arah. Apalagi Pak Eko belum ada, belum dilahirkan ya, belum ada. Kita semuanya belum ada Pak. Ya Allah. Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Berarti kita bisa dong Pak, sedikit-sedikit membayangkan, oh gitu ya, Allah ada tempat-tempat tuh begitu ya. Enggak ada langit bumi, enggak ada gelap, enggak ada cahaya. Pokoknya gitu Pak. Seperti itu nggak Nabi mengajarkan. Jangan seperti kelompok sebelah. Kata mereka, kalau Allah ada tempat-tempat, Allah enggak ada, katanya gitu. Aneh, ada tempat-tempat tuh gimana? Berarti enggak ada. Ateis kalian, begitu Pak, dituduh gitu kita Pak. Nih, logika mereka Pak ya. Kata mereka, kalau Allah ada tempat-tempat, itu sama seperti ateis. Kan ateis meyakini tidak ada Tuhan kan? Tidak ada Tuhan. Ateis itu kan kelompok yang meyakini enggak ada yang namanya Tuhan, enggak ada Allah itu enggak ada. Pokoknya ya kita ini hidup ya dari alam semesta ini ya. Enggak ada Tuhan, kata ateis begitu. Nah, kata ini kelompok sebelah ini ya saudara-saudara kita juga sebetulnya yang kebablasan ya, Wahabi lah kita sebutnya ya. Nah, mereka bilang kalau Allah ada 4 ya berarti enggak ada Allah itu namanya. Aneh kata mereka gitu Pak.
Ya begitu, akal mereka memang tidak nyampe. Padahal Nabi sendiri yang bilang, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Allah maha ada kok, meskipun segala sesuatu belum ada, waktu itu belum diciptakan apapun. Yang ada hanya Allah. Kalau mereka bilang begini, enggak, dulu itu ada Allah, ada tempat. Kata mereka gitu. Loh, berarti ada yang kodim selain Allah dong? Tidak boleh. Tahu kodim? Apa tadi kodim? Ada tanpa permulaan. Yang ada tanpa permulaan hanya Allah, Pak. Catat, Pak. Tidak boleh ada kodim yang lain. Awas, hati-hati. Untuk kodim yang ada tanpa permulaan hanya Allah. Tidak boleh yang lain. Karena filsafat Yunani bilang, Pak, alam semesta ini kodim, kata mereka. Filsafat Yunani. Orang di luar Islam lah ya. Mereka mengatakan alam semesta ini kodim tadi. Alam semesta itu ada tanpa permulaan. Jadi muncul dari dulu begini, tidak diciptakan oleh siapapun, kata mereka gitu. Nah ini salah ya. Kita katakan yang kodim, yang ada tanpa permulaan hanya Allah. Alam semesta, tempat, arah ini dulu nggak ada, diciptakan. Itu namanya nggak kodim gitu loh. Diciptakan oleh Allah. Ini pusing nggak ya? Nggak ya? Emang harus begitu, Pak, pelan-pelan. Saya juga dulu gitu, Pak. Opo iku kodim. Opo. Saya dulu, Pak, ngaji sama guru saya di pesantren. Diterangin kayak gini. Ya domblong aja. Yang penting dengerin aja. Apa nih kodim? Hadis, hawadis gitu ya. Allah Maha Kodim, makhluk baru ya. Tapi, Pak, dengarkan saja, Pak. Dengarkan saja apa yang disampaikan guru-guru kita. Ternyata nanti ada rahasianya. Setelah itu bertahun-tahun mungkin baru kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda sekarang langsung paham, alhamdulillah. Itu fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini catat, Pak, Sahih Bukhari ya, bukan hadis dhaif, bukan hadis palsu ya. Sahih hadisnya. Wa kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Ini menunjukkan Allah Maha ada tanpa tempat. Sekarang pun Allah tetap begitu karena tidak berubah. Jangan dibilang sekarang berubah di atas aras. Loh, Allah kan baqo, tetap tidak berubah. Yang berubah itu makhluk. Baik, terakhir. Ini yang lebih makplong apa ya? Yang lebih mantap, yang lebih jos gitu, Pak. Kalau menurut saya, dalil yang lebih mantap. Bahkan Imam Al-Baihaqi, catat, Imam Al-Baihaqi, pakar ilmu hadis beliau, Pak, ulama mazhab Syafi'i, pakar ilmu hadis, punya kitab namanya Al-Asma' was Sifat. Tulis Al-Asma' was Sifat karya Imam Al-Baihaqi. Beliau meninggal tahun 400-an kalau salah. Kata beliau, Pak, wastadalla ba'du ashabina, para ulama kami, sebagian para ulama kami berdalilkan dengan hadis ini fi nafi al-makan anhu ta'ala, untuk menafikan tempat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para ulama menjadikan hadis ini, Pak, sebagai dalil bahwa Allah Maha ada tanpa tempat. Apa? Ini doa, Pak, ini doa Nabi. Panjang. Saya ambil bagian yang agak akhir nih. Antadz-dzahir. Ini Nabi berdoa, Pak. Ya Allah, Engkau Allah yang Maha Dzahir. Falaisa fawqaka syai', yang tidak ada sesuatu apapun di atasmu. Wa antal batin, dan Engkau yang Maha Batin. Ini Asmaul Husna ini ya. Falaisa dunaka syai', yang tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Nabi berdoa begitu, Pak. Di atas Allah nggak ada apa-apa, di bawah Allah tidak ada apa-apa. Apalagi kanan kiri depan belakang. Artinya apa? Allah Maha ada tanpa tempat. Kalau dikatakan Allah di atas aras, Pak, berarti di bawahnya Allah ada apa? Ada apa di bawahnya Allah? Ada aras dong. Tapi Nabi bilangnya di bawah Allah tidak ada apa-apa. Falaisa dunaka syai'un, enggak ada apa-apa di bawah Allah. Lah kok grup sebelah bilangnya Allah di atas aras? Nah, akidah mereka berarti beda dengan akidahnya Rasulullah, benar? Beda. Justru kita ini, Pak, yang akidahnya sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini enggak diviralkan yang seperti ini, ya.
Justru akidah Asy'ari, Maturidi dan Atsari Hambali, ulama ahlus sunnah kita yang meyakini Allah Maha ada tanpa tempat, itulah akidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi berdoa seperti ini. Hadis Sahih Muslim. Ya, nggak tahu Sahih Muslim? Oh, bukan di masjid ini ya, di Masjid Al-Barkah ya. Guru kita Kiai Haji Jamalul Lail mengajar Sahih Muslim ya. Ini hadis ini ada di Sahih Muslim Pak ya. Para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil Allah Maha ada tanpa tempat. Alhamdulillah. Nah, cukuplah 5 dalil ya. Ini dalil Quran Sunnah ini, bukan filsafat Yunani ya, bukan. Alhamdulillah ya. Jadi kita ini pelajaran yang disampaikan oleh para ulama ada dalilnya. Memang harus kita sampaikan Pak, karena YouTube kita ini ditonton mereka loh Pak. Anda pernah nonton YouTube-nya Mas Arif? Komentar-komentarnya ngeri Pak, ngeri bener. Saya nonton tuh komentarnya orang-orang yang ya orang awam ya. Saya nggak nanggepin, itu orang awam, saya doakan saja lah ya. Komentarnya Pak, keras-keras Pak. Ini Ustadz ngajarin bid'ah katanya gitu. Ini Ustadz nggak ilmiah Pak. Saya dikatakan nggak ilmiah. Padahal yang kita baca kitab ulama, yang kita baca dalil Quran as-sunnah. Kok dibilang nggak ilmiah, ini gimana ya Allah? Kita doakan Pak. Dan saya sampaikan kepada jamaah, kalau menemukan orang-orang seperti itu jangan diladeni. Jangan diladeni. Malah nanti tambah sakit hati Pak. Ya, jangan diladeni, biarkan mereka Pak. Cukup didoakan, ya Allah, berikanlah mereka hidayah supaya mendapatkan pemahaman akidah yang benar. Gitu aja Pak, saya doain gitu Pak. Teman-teman saya pun saya doain gitu Pak. Jangan dimusuhi, jangan digoblok-goblokin, misalnya dicaci maki, jangan Pak, jangan ikut-ikutan ya, jangan ikut-ikutan. Yang debat biar yang ahlinya saja. Banyak guru-guru kita yang ahli debat di Facebook, di medsos tuh banyak Pak. Kita orang awam, wis ngaji wae lah ya, cukup ngaji saja. Kalau ada komentar yang enggak tadi ya, yang caci maki, biarkan saja, cukup didoakan saja ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Nanti ini nggak tahu harus dibahas atau tidak, karena nanti ada yang komplain begini, Pak Ustadz, kan di Quran ada Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Itu nomor 4 itu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Terjemahnya kan begitu kan. Lah itu gimana Pak Ustadz cara memahaminya? Ya nanti. Makanya ngaji biar tahu. Ayat Quran tuh banyak kok. Ya, bukan hanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa saja ya. Banyak, apalagi hadis Pak. Hadisnya banyak kok. Ya, nggak ada itu hadis yang bilang Allah di atas aras, itu nggak ada ya. Baik, nanti kapan-kapan kita bahas nih ya tentang ayat Quran dan juga hadis. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sampai sini. Untuk pertanyaan nanti saja ya. Ya, karena ini sudah terlalu bablas siang ya. Terima kasih, semoga manfaat. Kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna ma'rifataka ma'rifatan sahihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.